Mari kita memulai untuk sesi pertama kita, yaitu materi pertama. Untuk materi ini akan langsung membahas terkait program sekolah sekolah ramah hewan serta cara penggunaan modul School Visit dari Animal Welfare Indonesia. Materi ini akan langsung dibawakan oleh sosok yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Hewan Miko Paujiah MM dari Jaan Domestic Animal Welfare Indonesia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung serahkan kepada Dr. Hewan Mika untuk dapat menjelaskan terkait materi pertama. Oh ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dalam kegiatan training of trainer fasilitator sekolah ramah hewan. Jadi sekolah ramah hewan ini sudah lama sebenarnya di berjalan ya, sudah lama sekitar tahun 2020-an. Namun waktu itu memang belum bernama. Kami namakan cuman Awi Visit saja. Lalu tahun demi tahun akhirnya kami melakukan pengembangan hingga tahun 2025 muncullah istilah sekolah ramah hewan di mana kegiatannya kami bagi tiga. Yang tadinya hanya kita ke sekolah diundang, jadi hanya yang undang saja yang akan kami edukasi. Lalu setelah kami petakan, ternyata yang ngundang ini kebanyakan sekolah menengah ke atas. Sedangkan kita tahu pelaku-pelaku kekerasan biasanya di tingkat menengah ke bawah gitu ya. Eh, Jarang lah yang maksudnya yang memang orang menengah ke atas yang tahu tentang punya hewan yang harus yang bagaimana yang baik bagaimana gitu. Karena dari pengamatan kami ke beberapa sekolah yang memang mengundang, kalau mengundang biasanya memang menengah ke atas, mereka sudah tahu istilah harus ke dokter hewan, anjing apa tuh anjing atau kucing itu memang harus di grooming gitu. Tapi ketika kita kita tes di sekolah yang emang ekonominya ke bawah gitu, itu mereka tidak tahu istilah itu gitu. Karena memang tuntutannya ketika kita ibaratnya gini, eh ketika ekonomi anak-anak itu dalam asuhan orang tua yang sudah tidak memikirkan perut istilahnya ya teman-teman ya ini bahasanya gimana halusnya, edukasi itu pasti akan mengalir, etika dia terhadap makhluk hidup itu akan mudah gitu karena bacaan juga beda, pergaulannya mereka beda. Namun ketika ke sekolah-sekolah yang memang masih banyak eh, yang ekonominya kurang gitu atau biarpun menengah, info-info ini mereka tidak tahu gitu udah. Itu terjadi. Ternyata setelah kita tes di tahun 2025 kita coba ya di Jakarta, ini di Jakarta loh ya. eh Tahun 2005 di pertama banyak anak-anak ternyata di sekolah negeri terutama. Ini sekolah negeri yang kita sasar akhirnya ya. Akhirnya setelah kita pengamatan kita coba nih ke sekolah negeri karena pertama adalah sekolah negeri yang nggak bakalan pernah ngundang kita teman-teman. Mereka punya kurikulum sendiri, terus ragamnya, ekonominya itu beragam sekali gitu. Pun ketika kita lakukan pretest waktu itu, eh, mereka memang tidak tahu istilah-istilah harus ke dokter hewan, harus hewan itu diajak jalan-jalan, itu mereka belum tahu seperti itu. Sehingga akhirnya sekolah ramah hewan ini kita kembangkan lagi di tahun 2005. Waktu itu modulnya belum ada, jadi kita masih tahap meraba-raba tahun 2005 ini. Ini anak-anak kita kasih apa? Kita datang saja pokoknya, bacain buku. Lalu di tahun 2005 akhirnya kita setelah kita melakukan pengamatan, kita tes, itu berhasil gitu loh. Ada peningkatan signifikan pengetahuan anak-anak mengenai dia melihat hewan. Kan edukasi kita itu, berarti edukasi kami di Jaan itu adalah kita tidak memaksa orang untuk memelihara hewan ya. Tujuannya bukan itu, tapi bagaimana anak-anak ini, masyarakat itu lebih care, misalnya apa ya, lebih peduli gitu. Misal saja ketika pertanyaan pertama adalah, Dek, kalau ketemu hewan di jalan kalian ngapain?
Jawaban pertama paling umum adalah nendang. Itu yang paling sering jawabannya. Nah, ketika ini dilakukan, kita di Jan itu punya 6 buku ya. Terjadi perubahan. Minimal dia nggak mukul gitu loh. Cuekin aja nggak masalah tuh. Nah, itu tuh. Dari dia action ke kekerasan, dia cuek, apalagi sampai berubah dia, oh, aku ini kalau aku punya makanan, dia sampai pengen beli makanan, aku kasih. Itu berarti kan ada perubahan pengetahuan ya, perubahan perilaku, perubahan sikap. Nah, harapannya seperti itu. Makanya kami tahun 2026 target sekolah kami masuk ke sekolah negeri dengan modul yang kami kembangkan. Nah, ini yang saya akan perkenalkan kepada teman-teman malam ini. Apa sih sekolah ramah hewan itu? Ini ya, sekolah ramah hewan itu adalah program yang dikembangkan oleh Yayasan Jan Domestik ya, melalui program Animal Welfare ID. Jadi Jan Domestik itu punya beberapa program, salah satunya adalah program edukasi yang bernama Animal Welfare ID. Tujuan program Animal Welfare ID secara umum adalah menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang beretika terhadap hewan. Beretika aja, gitu. Kan memaksa orang untuk, oh berarti kalau anak-anak ini dulu kita pernah digituin, loh kami nggak mau melihara hewan, kami takut. Oh enggak, kami itu tidak memaksa seseorang untuk memelihara hewan, tapi kami mengedukasi supaya ada perubahan perilaku terhadap hewan. Yang tadinya benci, minimal nggak usah benci lah gitu sama hewan gitu. Ada yang takut, tapi takutnya lebih ke benci. Jadi setiap ada dipukul gitu. Biarin aja nggak masalah gitu loh. Ketimbang kalian memukul gitu. Lagi sampai kalian membantu dia mencarikan rumah. Itu kan berarti sudah tahap yang lebih empati lagi ya. Next, Mbak. Jadi program Sekolah Ramah Hewan ini disponsori oleh Purpose Internasional ya. Jadi kegiatan ini dari buku sampai fasilitator di sekolah ini difasilitasi oleh Purpose Internasional. Di sini kita tidak hanya akhirnya pengembangannya tadinya kita fokusnya pada muridnya saja, lalu kita mulai pengembangan, kita bagi itu programnya. Ada muridnya, ada gurunya gitu. Karena kami memikirkan adalah ketika murid ini kita beri asupan nutrisi informasi selama 3 bulan namanya, ideal 3 bulan 12 itu yang nanti ada pojok baca namanya. Ketika kami tinggalkan, tidak ada misinformasi antara guru. Karena waktu di Jakarta kami temukan ada misinformasi ternyata. Kalau kita mengajarkan anak-anak untuk melihara hewan, itu hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu apa aja? Kita fokusnya di anjing dan kucing yang umum ya. Mungkin ada ikan, mungkin yang lain. Ternyata misinformasinya adalah guru-guru juga ada beranggapan kayak hewan-hewan langka seperti monyet ekor panjang itu adalah peliharaan. Nah, itu kan misinformasi ya. Makanya muncullah program baru lagi namanya dalam sekolah ramah hewan. Next, Mbak. Ini dia. Jadi ada 3 kegiatan utama. Pertama adalah pojok baca. Itu selama 3 bulan. Lalu ada workshop guru yang tadi kita kembangkan dari pojok baca. Kita temukan ada mispersepsi antara murid dan guru. Jadi gurunya kita perlu juga training gitu. Sebenarnya pengen lagi tuh orang tuanya, tapi ternyata banyak yang tidak mau, tidak mau gitu. Tapi kita belum usaha yang lebih sih. Cuman kita ranahnya di sekolah dulu aja. Lalu ada school visit dan community. Program kegiatan yang ketiga inilah yang akan teman-teman jalankan nanti di daerah masing-masing. Karena kalau pojok baca itu waktunya 3 bulan, karena bukunya ada 12 modul. Dari 12 modul itu berarti ada 12 pertemuan. Jadi ada 6 buku, 6 buku itu kita bagi dalam 12 modul selama 12 kali pertemuan. Kalau workshop guru, ini effortnya juga ketika pojok, dia apa namanya kelanjutan dari pojok baca. Coba tadi tidak ada mispersepsi antara guru dan murid. Nah, yang akan teman jalani adalah school visit sekali datang, tapi bermakna. Ngapain sih nanti? Ini sekilas ya. Jadi kalau di pojok baca itu dia durasi 3 bulan. Target sekolahnya harus sekolah negeri. Lokasinya baru di Surabaya dan Jakarta.
Jadi kalau teman-teman sudah chapter mungkin mau mengembangkan ini, silakan. Memang butuh effort karena perlu 3 bulan ya, atau 12 kali pertemuan. Kegiatan utamanya adalah rak, kita penyediaan rak buku. Jadi nggak sekedar kita datang, tapi kita fasilitasi di perpusnya kita kasih buku, buku 6 biji itu, 6 buku Animal Welfare ID. Lalu ada si read aloud dan membaca mandiri yang diawasi oleh guru. Jadi ada guru PJ biasanya akan diberikan oleh sekolah. Dalam sesi 12 kali pertemuan itu ada diskusi ringan, aktivitas kreatif. Lalu setelah 3 bulan, biasanya tim fasilitator akan monitoring kembali nih. Ditanya lagi, ini masih nyantol apa enggak gitu. Dan biasanya buku-buku ini kondisinya sudah bercecer gitu. Saking lakunya bukunya dibaca, nggak ada, hilang, entah kemana. Sampai, nah ini dia buku-buku, eh, mundur. Nah ini dia buku-buku yang akan teman-teman pilih. Jadi dari 6 buku ini saya pecah menjadi 12 modul. Jadi satu buku eh, dilakukan 2 kali pertemuan. Hari pertemuan pertama read aloud, pertemuan kedua kita akan mengulang, lalu ada kegiatan kreatif untuk menanam apa namanya ya, mengikat memorinya mereka. Begitu terus gitu. Jadi buku-buku ini menerangkan tentang bagaimana menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Buku-buku ini dapat diakses di website Animal Welfare ID ya. Atau nanti saya kasih PDF-nya, jadi teman-teman bisa print gitu. Saya rencananya gini nanti, tapi ini masih ini ya saya ajukan. Jadi nanti teman-teman di daerah itu akan saya kirimkan 6 paket buku ini. Ya, satu paket isinya 6. Nah, buku-buku ini ditinggal di sekolahnya itu, Aju. Jadi sebagai kenang-kenangan untuk sekolah kalau teman-teman sudah melakukan kegiatan di situ, gitu. Rencananya begitu, doakan saja. Jadi 6 buku ini nanti kita akan kirim ke daerah masing-masing dan ditinggal di sekolahnya yang dituju seperti itu. Next modul. Nah, ya ini tadi ya yang saya share ini sekilas saja. Jadi misalnya minggu pertama di bulan ketiga ada baca buku Menkei Hero. Jadi itu isinya buku itu gimana mengedukasi anak kalau hewan monyet panjang, kok monyet ekor panjang itu bukan hewan peliharaan karena banyak sekarang gitu. Saya pernah ketemu di pasar nih ya, di pasar ini ibu-ibu bawa gendongan, ternyata isinya bukan bayi, isinya monyet, bayi monyet. Itu sudah sampai ke lingkungan saya gitu. Itu kan sesuatu hal yang tidak normal ya, tapi di tataran beberapa masyarakat itu normal gitu loh. Nah, ini yang tadi saya bilang ada misinformasi di sini karena saking banyaknya masyarakat yang memelihara, menganggap ini adalah peliharaan. Ketika muridnya kita kasih info, gurunya juga kita kasih info. Nanti biar orang tuanya diinfokan oleh anaknya, kalau nggak boleh gitu. Dan begitu seterusnya. Next, Mbak. Nah, ini dia yang school visit community yang akan teman-teman jalankan. Jadi, visit community ini atau school visit ini biasanya itu maksimal durasinya itu 2 jam paling lama. Apalagi teman-teman ke sekolah negeri. Kalau sasarannya sekolah negeri nanti ya Mbak Jo ya. Iya, betul, Dokter. Nah, ke sekolah negeri mungkin teman-teman harus catat. Satu adalah mereka mungkin ramah, tapi yang akan teman-teman hadapi adalah anak-anak yang masa pandemi ketika usia dia bergerak itu di masa pandemi. Ini hasil pengamatan saya akhirnya ya. Jadi anak-anak yang kita ajar, apalagi terutama dia diajar kelas 5, kelas 4 ini, itu kelas 6 ya, anak-anak pandemi. Yang dulu dia masih kecil di pandemi, dia kelas 5. Kebanyakan mereka nggak bisa diam. Motoriknya kurang, akhirnya dia nggak bisa diam. Mereka nggak dengerin kalian, itu yang kita alami ya. Kelihatan tidak, saya belum tahu di daerah, tapi ini di Jakarta dan di Surabaya kami temukan seperti itu, ini kota besar loh ya. Kami temukan seperti itu, tidak bisa diam, tidak mau dengerin, apa ya, melawan ya, seperti apa ya, kita sudah bicara, mereka sibuk bicara, jadi harus sabar dan
sesuaikan dengan fasilitator yang ada. Jadi kalau misalnya anaknya 30 misalnya yang dikasih ke kita gitu kan, diatur nanti sama sekolahnya ya. Fasilitatornya mungkin 5, usahakan guru juga hadir. Karena kami di anak ada yang lari, ada yang ngobrol, ketika kita tegur malah mereka melototin kami gitu loh. Nah, itu situasi ketika kita ke sekolah negeri. Berbeda sekali dengan sekolah swasta yang bilang anaknya anak apa bu gurunya bilang teman-teman langsung diam, siap langsung diam gitu. Kalau di negeri kamu habis suaramu itu belum tentu mereka akan diam. Nah, itu situ tantangannya loh. Bagaimana kita kan juga bisa melihat ya, dia saja untuk dirinya saya tidak aware gitu. Ini pekerjaan sangat mulia. Mereka saja tidak aware dengan dirinya, tidak bisa mengatur dirinya. Kita berikan pengetahuan tambahan tentang ini. Nah, ketika terjadi perubahan itu luar biasa gitu senengnya. Ketika di pertas di awal dia bilang dia akan memukul atau dia akan menendang atau dia mencuek, tiba-tiba nanti di post-test dia mulai empati tinggi, dia katakan yang tadinya mukul dia abaikan gitu, minimal tidak diganggu lah. Lalu yang dia mencuek berubah menjadi dia mau ngasih makan atau memberi perlindungan ketika hujan. Itu kan luar biasa ada perubahan sikap gitu. Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa diberikan kegiatan yang sangat have fun ya. Jadi ada ice breaking dan sebagainya. Bukunya bisa milih ya, buku dari 6 itu sesuaikan dengan apa namanya kultur sekolah. Biasanya kami ke sekolah negeri, bukan sekolah negeri, kelas negeri baru yang aku juga baca. Kami sesuaikan kalau sekolah Islam kami biasanya memberikan buku yang cat atau anti cake. Anti cake masih ada anjingnya ya, yang khusus kayak kucing gitu. Tapi kalau dia sekolah eh, Katolik atau Kristen, kami biasa membawakan yang anjing. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kultur budaya setempat gitu. Apa yang cocok. Atau bisa juga yang monyet kalau di sana. Setelah kita tahu di sana banyak yang merekor monyet ekor panjang, bisa tuh nih bawain buku tentang monyet ekor panjang. Lalu di sana tentang kuda, banyak tentang kuda gitu. Bisa banyak delman misalnya yang masih berkeliaran gitu. Di kegiatan ini, kami biasanya tuh ya kalau sekolah yang ngundang, mereka menganggap kita adalah parodi badut. Ini kenyataannya teman-teman. Jadi setiap sekolah yang mengundang kami selalu mengira kita akan bawa hewan. Itu hampir semua sekolah mengatakan itu. Tapi disitulah titik edukasinya ya. Kita sampaikan bahwa kita tidak membawa hewan ke lokasi. Kenapa? Hewan itu mudah stres. Berarti tidak sesuai dengan apa yang akan kita edukasi. Seperti itu. Apalagi kalau yang datang adalah dokter hewan. Mereka akan mengira akan ada kegiatan vaksin atau apa periksa gratis gitu. Pernah kita digitukan, kita diundang, lalu kita disuruh standby 4 jam, kita disuruh bawa hewan, lalu dokternya diminta untuk standby untuk orang tua ngecek hewan peliharaannya masing-masing itu di hari hewan ya. Jadi memang sekolah itu waktu itu pet day kalau nggak salah, hari itu semua bawa hewan peliharaan. Seperti itu. Nah, kita punya aturan gitu. Teman-teman, nanti mempertegas, kita tidak membawa hewan, siswa juga tidak boleh bawa hewan, tidak menggunakan hewan asli sebagai objek, mungkin boneka boleh, dan menyesuaikan metode dengan usia anak. Jadi nanti diperhatikan siapa objek eh, yang akan kita ajak, yang kita akan kasih edukasi, apakah dia anak TK atau anak SD kelas berapa gitu. Jadi kalau kelas 1 dan 3 atau pra SD itu kelas bawah biasa disebut, kita materinya hampir sama dengan kelas TK. Karena itu masih perpanjangan. Lalu kelas 4 dan kelas 5 biasanya kita akan beda di tingkat sesi kreatifnya. Lebih rumit. Tapi itu lagi-lagi kita sesuaikan dengan sekolahnya. Apa aja kegiatannya. Pertama adalah tentu dibuka, perkenalkan diri, jangan lupa siapa kita.
siapa nama kakak-kakaknya, ini dari mana, biar ini juga bisa dijadikan kuis. Nanti saya sarankan membawa hadiah, tidak perlu mahal, pensil, penggaris, stiker cantik-cantik, yang itu anak-anak akan senang. Hmm, apa namanya, penghapus, pokoknya peralatan sekolah yang tidak perlu mahal, lucu-lucu. Kadang kita bawa bembeng ya Mbak Ana ya, satu kotak kita bagikan, mereka juga senang gitu. Jadi kita opening, lalu ada ice breaking, joget bersama, tepuk gembira. Nanti nanti saya juga akan share apa saja itu, atau boleh memilih gitu. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan, nanti saya share di grup melalui Mbak Cici. Lalu mulailah mengadakan membacakan buku dengan buku yang tadi yang sudah dipilih, apa buku dari enam itu mau baca buku apa sih gitu. Nanti tekniknya nanti sama Mbak Ana, apa saja dari buku itu yang perlu kita sampaikan, titik kritisnya di mana sih gitu. Setelah itu untuk mereview lagi, ada kan diskusi ringan. Nah, diskusi ringan ini nanti ada hadiahnya. Ayo, ada hadiahnya, Dek. Siapa yang bisa jawab? Lalu kita buat kegiatan kreatif. Ini bisa banget ya diskusi ringan, atau kita balik dulu, bisa jadi coloringnya bisa di-cut, diganti dengan studi kasus misalnya, langsung kita bagi tuh biar mereka yang tadi diem bisa mikir. Tapi ini lagi-lagi tergantung anaknya, karena kami temukan kelas 5 itu juga ada yang belum bisa membaca menulis. Ya tadi, karena dia anak-anak pandemi yang dipaksakan untuk sekolah dasar lagi gitu. Dia waktu kelas 1 sampai kelas berapanya ya, kalau nggak salah saya hitung yang kemarin itu, banyak sekali saya temukan anaknya itu belum bisa baca. Ini di kota besar, apalagi di daerah. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Jadi, mungkin kalau yang tanya aja gurunya, Bu, ini sudah bisa baca tulis semua gitu. Kalau enggak, kita kasih coloring atau memotong dan menempel gitu. Atau kegiatan lain yang lebih menarik. Kalau kami biasanya, kalau kelas yang lebih tinggi, yang lebih memang anaknya bisa diajak ke diskusi, kita bagi grup aja tuh. Bagi grup apa, nanti mereka presentasi, kita juga bisa. Teman-teman bisa, menurut saya sih nggak harus SD, teman juga bisa memilih SMP, tapi nanti tergantung tergantung sekolah mana yang menerima ya. Karena saya berharap sekolahnya juga nggak rewel gitu. Dan anak-anaknya bisa-bisa nanti kalau misalnya biasa kedatangan tamu, semuanya aja Mbak, satu sekolahan. Itu juga perlu diatur. Suruh satu sekolahan, itu terjadi di Jakarta waktu pertama, kalau nggak salah. Itu lumayan serak sih. Bukan sih, hilang suaranya sih. Nah, ini tanggung jawabnya kita adalah menyediakan materi dongeng. Tadi kita harus ada banner yang menunjukkan siapa kita, menyampaikan nilai tanggung jawab, lalu menyediakan soft file. Kalau ini dulu kami sampaikan ke sekolah swasta. Jadi kalau kita ke negeri, biasanya nggak ada budgetnya, kita yang print. Itu kalau mau ngambil soft file coloring ya. Ini yang tadi kegiatan kreatif itu bisa apa aja, bisa permainan, apapun itu. Tapi kalau kita memberikan kegiatan yang menggunakan bahan, usahakan dari kita. Nah, ini pihak sekolah yang memastikan wali murid menyetujui kegiatan ini. Jadi kita harus bersurat dan pastikan sekolah sudah menginfo wali murid. Ini sebenarnya tanggung jawabnya kita ke Perpos ya. Terus sekolah sebaiknya mendampingi, jangan dilepas. Karena beberapa tuh dilepas, akhirnya anaknya nggak ada takut-takutnya sama kita. Jadi kalau ada guru yang mendampingi itu lebih enak sebenarnya. Dan yang poin terakhir ini mencetak ini enggak ya. Karena kita ke sekolah negeri biasanya tidak ada budgetnya. Kita saja yang ngeprint. Ini kalau ada kegiatan kreatif. Lalu pihak sekolah juga menyediakan LCD, proyektor, speaker, dan siswanya. Mereka yang ngatur gitu. Kita tinggal datang untuk memberikan presentasi. Kenapa saya buat begini? Supaya pihak sekolah nggak lempar tanggung jawab sendiri gitu. Kita jadi kolaborasi, namanya ada kegiatan yang saling tolong menolong di sini. Jadi dimohon dibantuannya nanti ya Pak gitu. Karena kami pernah
edukasi ke SMA ke negeri, bener-bener kami ditinggal sendirian. Cara ngidupin LCD kita nggak bisa, speakernya nggak aktif. Jadi ini sudah dipastikan sebelumnya mereka mau membantu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai kita ditinggal, kita nggak bisa nyalain semua, karena kita kan nggak tahu alatnya ya, nggak ngerti. Oh, sudah selesai. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman eh, dari saya. Selamat berkreasi nanti dengan grafik semua. Saya kembalikan ke Kak Ju. Baik, terima kasih banyak Dokter Mika atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Jadi sekarang teman-teman semua sudah lebih paham terkait program Sekolah Ramah Hewan oleh Animal Welfare Indonesia yang memang bertujuan untuk dapat meningkatkan empati siswa-siswi terhadap hewan. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan terkait tips dan trik untuk fasilitator nanti dalam penyampaian materi kepada anak sekolah nantinya.